Nadine, aku suka banget sama ide kamu untuk ngajak makan siang keluarga aku. Apalagi nggak boleh ada yang bawa handphone. Jadi nggak ada yang main handphone, chatting, dan yang lainnya. Kita bisa lebih fokus, bisa menikmati makan siangnya. Sayang, alhamdulillah, aku jadi ikut senang. Kamu tahu, zaman sekarang itu kalau kita lihat banyak keluarga yang satu meja nggak saling tegur sapa. Mereka sibuk dengan handphone masing-masing. Idemu brilian banget. Oh ya, habis ini kayaknya aku makin cinta sama kamu. Kamu istri yang baik. Kamu pasti ada maunya. Aku curiga nih. Kamu pasti sudah tahu kemauanku kan, memberikan cucu untuk mama. Memangnya mau sampai kapan kita menunda punya anak? Aku udah gak sabar sayang. Oh ya Nadine, gimana kalau kita cari hotel bintang 5 dan kita melakukan malam pertama yang tertunda? Udah gak sabar manjain istriku yang cantik. Sayang, tapi kan nggak di sini. Kita lagi honeymoon, nggak mungkin juga dadakan kan? Ya, habis udah lama banget sih nunggunya. Ayo Nadine. Mau kemana? Ada mama. Katanya kamu mau lihat hutan. Ya udah lihat-lihat aja. Kita mau lihat proyek Ihsan di sana. Ya? Iya, bener. Ayo. Yuk. Jadi gimana rencana kita sayang? Iya, kemana sih? Ayo. Permisi, kamu lihat Pak Ishan? Pak Ihsan nggak masuk hari ini, Bu. Setahu saya dia nggak ada acara keluarga dengan istrinya di rumah. Sebenarnya Nadine bawa Ishan kemana sih? Terus kenapa semua keluarganya juga nggak ada di rumah? Baiklah, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Di mana kamu, Mas Manu? Di mana kamu? Ishan, Tara. kenapa dia menyebut nama Tara? Ishan, kamu nggak apa-apa kan? Ishan. Ayo kita pulang sayang. Ayo kita pulang. Come on. Kayaknya aku nggak perlu kasih tahu Mama kalau Ishan sakit. Aku pulang duluan ya, Ma. Maafin aku, Ma. Aku nggak kemarin Mama. Aku harap kamu baik-baik saja. Mas Manu, sekarang kamu pergi kemana? Kenapa kamu pergi nggak kasih tahu aku? Aku khawatir terjadi apa-apa sama kamu, Mas. Perempuan ular itu, dia pasti merencanakan sesuatu pada Mas Manu. Dia pasti rencanakan sesuatu. Coba aku telepon dia dulu. Angkat teleponku, Nadine. Kenapa dari tadi perempuan itu tidak mengangkatnya? Nadine! Beraninya kamu permainkan aku! Tara. Ishan, bangun sayang. Ishan, kamu harus bangun sayang. Ishan. Nadine.
Kenapa kamu yang menyetir, sayang? Terus kenapa kita berhenti di sini, di jalanan? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu tadi aku ngeliat seperti orang ketiduran. Aku nggak tahu apa yang terjadi padaku. Tiba-tiba gelap. Aku nggak tahu, Nadine. Aku lupa segalanya. Ini pasti efek dari bangkitnya Roh Manu. Kamu mau kemana, sayang? Sekarang kita tukar tempat, sayang. Sekarang biar aku yang nyetir ya. Enggak, biar aku aja. Kamu istirahat aja di sini. Biar aku aja nyetir. Enggak, Nadine. Sekarang kamu pindah ke sini biar aku yang nyetir. Biar aku aja nyetir. Kamu di sini, kamu istirahat ya. Oke? Oke. Hati-hati, sayang. Hati-hati, kamu mesti banyak istirahat ya. Bentar. Iya, Nadine, sayang. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba badanku lemes dan seperti nggak ada tenaganya. Iya, aku tahu. Kamu mesti banyak istirahat sekarang ya. Kenapa aku jadi seperti ini ya? Rasanya semalam juga aku lemes banget. Iya, aku tahu. Kamu nggak perlu pikirin itu ya. Yang penting sekarang kamu mesti istirahat ya, sayang. Biar besok sehat ya. Dari tadi aku menunggu kabar dari kamu, tapi kamu tidak menjawab. Aku harap kamu baik-baik saja. Coba aku SMS dulu. SMS dari siapa? Ini SMS dari Sania, dia nanya aku ada di mana. Di rumah. Jadi ternyata kamu ada di rumah, Mas Manu. Kalau begitu aku akan pulang dan segera menemuimu. Aku akan bertemu denganmu. Nadine, tolong panggilin dokter ya. Dokter untuk apa, sayang? Nadine, badan aku tuh rasanya nggak enak banget. Aku nggak tahu ini ada apa. Jadi tolong panggilin dokter ya. Iksan kok pulang duluan ya? Kenapa dia nggak pamit sama kita? Nggak tahu tuh, Mbak. Loh, emangnya dia nggak pergi bulan madu apa? Atau bulan madunya di sini? Mobilnya? Mereka kan belum pernah bulan madu. Sejak mereka menikah, selalu saja ada masalah. Iya bener, Mbak. Apes. Saya takut mereka ada masalah. Yuk kita ke kamarnya. Sayang, Mama sudah datang. Barusan aku dengar kalau Mama itu khawatir sama kondisi keadaan kamu. Nadine, kamu nggak usah khawatir. Sekarang kita langsung ke dokter aja. Jadi sebaiknya kita nggak usah kasih tahu Mama. Ayo. Ihsan? Baru Mama mau ke kamar kamu. Kenapa kamu pulang duluan? Kamu sakit? Ya. Bukan sakit. Aku hanya ada urusan jadi aku pulang duluan. Nggak apa-apa kan? Ya sayang? Ya. Jadi ada dokumen Ihsan yang tertinggal, Ma. Dokumen penting. Makanya Ihsan buru-buru pulang dan sekarang ini mau ke kantor lagi. Ya udah. Mama kira kamu sakit. Ya udah, kita mau berangkat ke kantor ya, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Iya, Mbak. Aku semakin yakin
Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Apakah itu Ihsan, Nadine, atau Sania? Kalau sampai aku berhasil menemukan rahasia yang mereka simpan, akan aku jadikan senjata untuk menghancurkan mereka. Menghancurkan mereka. Dan merebut kekayaannya. Kita harus mencari cara untuk mendapatkan Rizka. Gimana caranya, Pak? Semua cara udah kita lakuin. Nggak ada yang berhasil, kan? Sebenarnya masih ada satu cara. Apa, Pak? Kamu bawa dia ke hotel. Sampai di hotel kamu jebak dia. Ke hotel? Nggak bisa, Pak. Rizka itu sekarang benar-benar diawasin banget sama keluarganya. Aku susah banget ketemu sama dia. Itu masalah gampang. Papa kan telepon Pak Benny. Dia adalah pamannya Rizka. Jadi mereka nggak mungkin curiga. Papa akan minta Pak Benny untuk bawa Rizka ke hotel. Boom. Keren banget, Pak. Ya udah, Pak. Tunggu apa lagi? Telepon sekarang, Pak. Apa benar ya yang dikatakan sama Chandra? Kalau permata merah delima itu ada kesaktiannya. Kalau memang benar, berarti saya harus membantu Chandra untuk mendapatkan permata itu. Supaya nantinya saya bisa mendapatkan semua harta warisan itu. Saya akan bantu. Chandra. Halo. Selamat siang. Pak Benny bisa saya ganggu sebentar waktunya? Hei, Chandra, apa kabarnya? Saya mau minta bantuan Pak Benny. Ini soal Rizka. Saya perlu Pak Benny membawa Rizka ke hotel nanti malam. Bawa Rizka ke hotel? Untuk apa ya, Chandra? Untuk ketemu dengan Arga. Apa tidak ada tempat lain selain hotel? Mereka kan nggak mungkin ketemu di tempat umum. Makanya lebih baik ketemu di hotel. Bagaimana kalau Ihsan tahu ya? Pak Benny, kalau Bapak mau rencana kita berhasil, Bapak turuti perintah saya. Ini adalah satu-satunya cara supaya Arga bisa menikah dengan Rizka. Baik, saya akan usahakan untuk membawa Rizka ke hotel. Tolong alamatnya. Nanti saya akan coba usahakan. Ya. Terima kasih Pak Benny. Senang berbisnis dengan Anda. Saya juga senang berbisnis dengan Anda, Chandra. Terima kasih. Sayang, Ya, untung aja Mama dan semua nggak curiga ya. iya sayang. Makanya sekarang kita harus cepat-cepat supaya mereka nggak ngelihat kita. Yuk. Ya ampun, Mas Manu, kamu kemana aja sih? Aku sangat mengkhawatirkan dirimu, Mas. Aku panik sekali dan... Apa-apaan ini, Mas? Sania, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu seperti ini? Aku hanya ingin tahu kamu kemana dari tadi, Mas. Ya aku kan pergi sama istriku. Kenapa kamu jadi aneh? Tidak, Ishan sudah sadar. Aku sudah kehilangan Mas Manu sekarang. Sania, tolong ya Sania. Aku ingatkan kamu. Ishan adalah suami aku, bukan suami kamu. Kamu nggak boleh lakukan seperti itu lagi ya. Nadine benar. Kamu nggak boleh seperti itu. Kita ini dekat hanya sebatas rekan kerja. Itu saja, nggak lebih. Istriku itu Nadine, bukan kamu. Kamu ini bukan istriku. Kenapa kamu melakukan itu? Aku minta maaf, Ishan. Aku tiba-tiba merasa ada yang salah. Dan aku tiba-tiba bingung dan pikiranku jadi kacau. Aku benar-benar minta maaf. Sania, kalau kamu ini masih sakit harusnya kamu tidur saja. Untung saja tadi Nadine kasih kamu obat untuk istirahat. Kalau enggak, kapan kamu bisa sembuh?
Harusnya kamu terima kasih sama Nadine. Kenapa kamu diam aja? Terima kasih Nadine. Sama-sama Sania. Aku sudah memaafkan kamu. Tapi jangan melakukan hal seperti itu lagi ya. Kalau kamu melakukan seperti itu lagi, kamu tahu akibatnya. Kamu mau kemana Ishan? Kenapa kamu tanya lagi? Iya maaf, aku hanya... Iya maaf. Kamu dengarkan itu? Rasain. Apa kamu lupa bahwa aku pemilik permata merah delima itu? Dan jangan pernah menghina aku, Nadine. Karena kamu hanya ular biasa di mataku. Kamu mengerti? Aku akan tunjukkan lengan luka bakar yang kamu kasih buat aku. Supaya Ihsan menjauhi kamu. Jangan macam-macam kamu ya. Tapi sekarang aku yang bersama Mas Manu. Rizka, kenapa sih? Cemberut aja, semangat dong. Terus kamu mau sampai kapan sih kayak begini? Sedih terus, gara-gara orang seperti Arga. Aduh. Udah, Maya. Aku males ngomongin Arga. Percuma. Loh. Mbak, itu Rizka. Kenapa lagi, Mbak? Biasalah Ben, anaknya keras kepala kayak begitu, dibilangin nggak mau. Setiap saya nyinggung soal Arga, dia selalu menghindar. Kalau saya perhatiin, makin lama Rizka itu makin stres loh. Saya jadi kepikiran, gimana seandainya kalau saya kenalin dia sama anak teman saya? Boleh juga tuh. Ya siapa tahu dia bisa melupakan Arga. Nggak ada salahnya kan? Tapi apa dia mau? Ya Mbak coba tolong bicara sama Rizka dong. Bilang sama dia, saya mau makan malam sama Rizka. Tapi jangan bilang kalau saya mau kenalin dia sama orang lain. Iya juga ya. Itu saya ngomong sama dia ya. Oke. Jam 8 malam loh. Sebentar ya, Bet. Sebentar. Mbak, gimana? Apa Rizkanya mau? Dia betul-betul nggak mau? Saya udah coba ngomong sama dia, udah bujukin. Tapi Rizkanya nggak mau kemana-mana katanya. Malah saya nggak boleh masuk kamarnya. Ya, coba aja kamu yang ngomong sama dia. Oke.
tahu kalau kamu mau ketemu sama Arka. Oke, kamu janji itu. Rizka sama Om Benny mau pergi. Kok rapi banget? Om mau memperkenalkan Rizka sama anaknya teman Om. Om kan lihat Rizka kok terakhir ini kok sedih terus, kasihan Om. Jadi biar dia senang ya, Om coba ketemu sama anaknya teman Om. Kalau gitu aku ikut juga deh Om. Sekalian aku mau kenal sama anaknya teman Om itu, boleh kan? Kacau kalau sampai dia ikut. Dia bisa merusak semua rencanaku. Kenapa Om? Kenapa aku nggak boleh ikut? Oh enggak. Om pikir biar Rizka aja dulu yang ketemu sama anak itu. Kalau emang aku nggak boleh ikut, biar Nadine aja yang ikut. No, jangan Nadine sama kamu sama aja. Semuanya bisa kacau nantinya. Ada apa? Oh enggak. Ini, Om mau memperkenalkan Rizka sama anaknya teman Om. Kalau kalian ikut sekarang ini, sementara Rizka masih PDKT sama cowok itu, kayaknya agak kurang srek. Kasihan nanti Rizka. Kalau memang dia nggak cocok, kita keluarga sudah datang semua ke sana. Terus ya, yang malu kan kita juga. Iya Ihsan, nggak apa-apa kan? Kalau Rizka kenalan dulu aja sama laki-laki itu. Artinya dia akan dapatkan cowok pengganti Arga. Ya kan? Ayo, yuk. Aku terlambat lagi. Ya, Mama. Aku curiga sama Om Benny, sayang. Mereka datang. Saatnya kita menjalankan rencana kita. Ayo, sandiwara dimulai. Beres, Pak. Rizka! Rizka! Aku kangen banget sama kamu. Apalagi aku. Kamu tau gak, aku tuh rasanya mau mati kalau gak bisa ketemu kamu lagi. Sayang maaf ya, maaf banget. Kemarin aku dirampok. Semuanya hilang termasuk handphone aku, makanya aku gak bisa hubungin kamu. Tapi itu nggak masalah. Tapi kamu nggak luka-luka kan? Hah? Satu-satunya yang bisa bikin aku luka itu kalau ngeliat kamu sedih. Jangan sedih ya. Arga, selama aku sama kamu, aku nggak akan pernah sedih. Aku selalu bahagia. Kalian berdua itu kalau sudah ketemu lupa sama yang lain. Kalian carilah tempat yang lebih nyaman. Pak, kita ke dalam dulu ya. Ya. Yuk. Semua berjalan sesuai dengan yang kurencanakan. Ya. Harta keluarga Ihsan udah pasti akan jatuh ke tangan. Itu artinya pekerjaan saya mulus dong. Rencana kita lancar, masa depan bisnis kita juga akan berkembang. Ini awal yang bagus buat bisnis kita. Dan jangan lupa, Permata Merah Delima. Saya tidak akan pernah lupa. Jadi kita masih bisa bicarakan rencana selanjutnya.
Pak Chandra! Iksan, sebentar. Iksan, stop! Jadi Om Benny yang rencanain hubungan Rizka sama Arga. Ini semua rencana Om kan? Om bisa jelaskan semua ini. Apalagi yang perlu dijelasin Om? Yang Om lakuin ini udah terlaluan Om. Terus aku harus dengerin apa lagi dari Om? Sebentar. Oh, dengarkan dulu Om. Gak perlu, cukup. Aku harus temui Pak Chandra. Gagal lagi. Surprise. Ini dia sayang kamarnya. Semoga kamu suka ya. Aku suka banget. Sayang. Kamu haus kan? Aku udah pesan spesial loh. Orange juice buat kamu. Ini dia. Segar. Spesial untuk calon istri aku. Rizka di mana, Rizka? Aku kesulitan banget mencari Rizka dengan cara seperti ini. Aku harus berubah jadi ular. Itu akan lebih gampang aku mencari Rizka. Selamat siang, front office, ada bisa saya bantu? Ada ular di kamar saya. Hah? Ular? Iya, ada ular. Tolong kirim orang ke sini ya. Ularnya gede banget. Iya Mbak, tunggu sebentar ya Mbak ya. Iya. Sini dulu Pak. Aduh, ada apa sih, Pak? Ini lebih gawat Pak, di kamar 303 tuh ada ular. Hah? Ular? Iya Bapak tuntasin dulu deh. Iya. Ayo. Di sini juga nggak ada Rizka. Ada di kamar mana mereka? Pak, tolong Pak. Di kamar saya ada ular Pak. Hah? Ular? Di mana? Kok bisa sih di kamar hotel ada ular? Iya Mbak, ada ular di kamar saya.
Pak, kamar saya juga Pak, gede banget ularnya Pak. Dari pihak hotel akan manggil Pak Ular. Ayo cepet. Ayo. Apa-apaan ini? Di mana adikku? Di mana adikku? Di mana Rizka? Katakan, di mana dia sekarang dan apa yang kamu lakukan? Saya nggak tahu. Security, tolong! Pak, tolong Pak! Security, tolong saya Pak! Tolong! Di mana adikku? Katakan, di mana adikku sekarang? Ya Pak. Pak, tolong Pak! Dia mau bunuh saya Pak! Pak, tolong Pak, orang ini mau bunuh saya Pak! Ayo. Awas, lepaskan aku, lepaskan. Di mana adikku? Di mana? Katakan, katakan di mana adikku? Lepas. Ini bukan urusan kalian. Lepaskan aku. Sepertinya itu kamarnya. Lepasin saya, lepasin. Saya mau mencari adik saya Rizka. Lepaskan saya. Awas, awas. Ayo kita kejar. Sampai dia lepas. Pergi lagi! Woi! Pergi, woi! Pergi! Kanan! Woi, pergi, woi! Ngapain sih ular ganggu aja? Pergi! Mataku, tolong! Mataku panas! Mataku! Arga. Rizka. Rizka. Rizka, adikku. Awas, pergi, pergi, pergi. Rizka, 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 ayo bangun. Rizka, bangun Rizka. Rizka, ayo. Kak, maafin aku, Kak. Aku benar minta maaf soal Arga, harus aku percaya. Iya Rizka, nggak apa-apa. Di mana Arga? Aku nggak tahu, tapi kayaknya dia masukin sesuatu ke dalam minuman aku, tiba-tiba aku sayup-sayup gitu. Terus, tapi aku dengar Arga teriak-teriak ular. Aku minta maaf, aku minta maaf. Jangan-jangan ular tadi ada di sini untuk menyelamatkan Rizka. Rizka, aku tinggal sebentar ya. Nanti aku kembali. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana ya. Nanti aku kembali. Oke? Aku tidak tahu kamu mengerti bahasaku atau tidak. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan adikku Rizka.
Terima kasih. Sebenarnya apa sih yang aku lakukan? Bukannya malah membalas dendam untuk keluargaku, malah membantu keluarga ini. Sayang, Nadine? kamu udah pulang? Nadine, kenapa badan kamu memar-memar begitu? Aku nggak apa-apa. Tadi ada orang-orang yang panik di hotel. Mereka saling dorong, ya mereka ketakutan karena ada ular. Tapi aku nggak apa-apa kok. Memang agak linu sedikit sih badan-badan. Kasihan kamu sayang. Nanti aku kasih obat ya. Nggak usah. Aku bisa kok. Aku bisa pijit sendiri badan aku. Tapi sebenarnya ular itu nggak jahat kok. Justru ular itu yang udah nyelamatin Rizka dari rencana jahat Arga. Diselamatin ular? Entah kenapa, aku ngerasa keluarga aku sama ular itu kayak punya hubungan dekat. Nggak cuma sekali kan keluarga kita berurusan sama ular itu? Bukan keluarga kamu yang dekat dengan ular, sayang. Tapi kamu. Maksud kamu? Jadi apa rencananya? Kamu pakai ini. Apa ini? Kamu pakai kacamata ini saat masuk rumah itu. Karena dengan kacamata ini, kamu bisa akan melihat kalau ada manusia yang sebenarnya siluman ular. Oh ya? Dengan kacamata ini, kamu hanya bisa melihat kalau itu siluman ular. Ya. Ya, kenapa? Karena hijau adalah warna kesaktian siluman ular itu. Baik, saya akan coba. Oke. San, Om tahu kamu masih marah sama Om. Untuk itu Om minta maaf sama kamu. Om betul-betul merasa bersalah. Maksud Om sebenarnya baik. Om gak mau melihat Rizka itu bersedih setiap harinya. Om sangat sayang sama Rizka. Kalau Om sayang sama Rizka, Om gak akan bawa Rizka nemuin Arga. Itu sama saja memasukin Rizka ke mulut harimau. Sabar, sayang. San, Om sama sekali nggak tahu kalau Arga itu jahat. Nggak tahu sama sekali. Kalau Om tahu, Om tidak akan membiarkan dia dekat dengan Rizka. Om akan hajar dia. Itu pasti. Karena kamu tahu kan Rizka itu sudah seperti anak Om sendiri. Om sangat sayang sama Rizka. Om sangat malu sama kamu. Sama mama kamu juga. Om nyesal. Sekarang Om nggak tahu lagi apa yang harus Om lakukan. Yang jelas maafkan Om. Barangkali Om harus pergi dari rumah ini. Ada baiknya Om pergi dari rumah.
Ya sudahlah. Sudahlah, Ben. Kita lupakan aja masalah kemarin. Kita ini kan keluarga. Ya udahlah, saya juga sudah maafin kamu. Tuan Benny kenapa tuh? Loh, Tuan Benny ini kenapa toh? Mosok di dalam rumah pakai kacamata? Oh, Mbok Jum tahu. Pastinya biar keren, biar kayak anak muda toh. Tuan Benny, Tuan Benny. Aduh, kenapa ini? Kenapa aku mendadak pusing? Om Benny pakai kacamata itu. Aduh, ada apa dengan kacamata itu? Pasti ada sesuatu. Bisa gawat kalau Om Benny terus-terusan pakai kacamata itu di sini. Bisa-bisa dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu. Sayang, perasaan aku nggak enak deh. Om Benny mencurigakan banget. Soal apa? Sekarang aja dia itu keliling rumah, gerak-geriknya itu mencurigakan. Aku khawatir banget. Oke, biar aku cek ya. Duh. Dan habis semua toh. Mbok Jum. Mbok Jum. Om Benny? Om Benny lagi ngapain? Om sedang tikus. Mana ada tikus? Ngapain pakai kacamata begitu? Memang kelihatan tikusnya. Orang bilang kalau saya pakai kacamata hijau ini, semua tikus-tikus yang ada di rumahnya akan kelihatan. Om, kita berangkat sekarang ya. Kemana? Udah deh, ayo kita berangkat Om. Ke kantor. Oke. Ada apa tuh ya Tuan ini? Kok aneh? Aduh, ada apa ini? Kenapa aku mendadak pusing begini? Kacamata itu
Kenapa dia bisa nampilin wujud aku yang sebenarnya? Itu sebenarnya kacamata apa? Apa yang harus kukatakan kepada Pak Chandra? Semuanya bisa berantakan. Ya udahlah Om, nanti beli aja lagi. Ini kacamata, ini sangat khusus sekali. Sulit dicari. Biar aku yang bereskan pecahan kacanya. Kamu sama Om Benny langsung aja ke ruang meeting ya. Kalau sudah pecah begini, apa yang harus kukatakan kepada Pak Chandra? Berantakan semua. Pak Benny, langsung saja ke ruang meeting. Semua sudah menunggu di sana. Oke, ya. Untung kacamata ini pecah. Bisa-bisa wujud asliku akan terbongkar nanti. Kemarin Jing dari mana? Aku dari India loh. Kalau aku sih dari Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Maya, apa kabar? Baik. Oh ya, kenalin ini menantu saya, Nadine. Jeng Maya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama ya kita nggak pernah ketemu. Iya. Oh ya, mana mantunya? Kok nggak diajak? Ini menantu saya, Nadine. Nadine, dikenalin Ibu Widya. Oh ini mantunya Jeng Maya. Orang mana ya asalnya? Saya dari sini aja Tante. Daerah sini mana ya? Kok saya baru lihat ya? Oh, orang tua kamu namanya siapa? Terus orang tua kamu aslinya mana? Ih pasti kenal dong sama saya, ya nggak sih? Nadine, kita ambil minum dulu yuk, Mama haus. Iya Ma, Nadine juga haus. Sebentar ya, saya haus. Iya silakan. Jeng Maya kenapa sih? Kok main pergi gitu aja ya? Kayaknya nggak suka deh. Kayaknya dia nggak suka deh dengan pertanyaan kita yang tadi ya. Kayaknya ada yang disembunyiin. Benar. Ada rahasia nih ya. Mah nggak enak sama yang lain. Kamu itu kenapa sih? Malah belain mereka, bukan belain Mama? Oh, bener kan ya Jeng ya? Iya, kayaknya ada yang disembunyiin. Felisa, lihat deh, mataharinya warna hijau. Aku mau minjem dong. Nih. Iya ya, keren mataharinya. Sini dong. Nanti aku mau minjem lagi ya. Iya. Sayang, kamu jangan minum es ya. Nanti sakit amandel. Sekarang kamu main sama teman kamu, Aliko dan Felisa. Ya? Oma tinggal dulu ya sayang. Ya. Lisa, lihat deh, mataharinya keren banget tahu, warnanya hijau. Iya Lisa, mataharinya keren banget. Aku minjem dong, mau lihat. Nih. Ih, keren banget mataharinya warnanya hijau. Hah? Ada ular. Mana ularnya? Mana ularnya? Ada. Ada apa sayang? Ada. Ada apa? Kamu kenapa? Ada ular, Ma. Di mana sayang? Itu. Di mana sayang? Itu.
Kamu salah lihat kan? Kita masuk yuk. Gawat. Anak itu lihat aku. Iya, Ma. Pokoknya aku pingin Mama sama Nadine ke kantor sekarang. Ada berita bagus banget, Ma. Oke, Ma. Assalamualaikum. Tolong panggil Pak Benny. Suruh ke ruangan saya. Maaf Pak, Pak Benny-nya baru saja keluar kantor. Oke. Saya hari ini begitu bahagia dan bersemangat karena hari ini perusahaan kita baru saja mendapat kepercayaan dari bank dengan memberikan pinjaman dengan nilai yang sangat luar biasa. Dan ini semua berkat Sania, karena kehebatannya pihak bank akhirnya mau memberikan pinjaman yang awalnya mereka menolak. Sania, kamu memang luar biasa. Sania, terima kasih ya. Kehadiran kamu di keluarga kami merupakan anugerah. Mas Manu, aku merindukan kamu, Mas. Ya istriku, bagaimana keadaan kamu sayang? Kenapa Isyan jadi seperti itu dansanya? Jangan uji kesabaran aku. Kamu memang pegawai yang hebat. Tapi tidak seperti ini kamu memperlakukan suami aku. Kamu hanya pegawai biasa. Dan aku adalah istri yang sah dari Pak Isyan. Dengarkan itu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Aku mengadakan pesta malam ini karena ada dua alasan. Yang pertama adalah adikku Rizka. Dia ingin pergi dan tinggal lama di Australia untuk belajar di sana. Dan yang kedua adalah aku ingin mengucapkan syukur karena perusahaanku sekarang mendapatkan kepercayaan lagi dari bank. Dan terima kasih untuk mamaku dan istri tercintaku, Nadine. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan silahkan nikmati pestanya. Aku bangga sama kamu, sayang. Makasih banyak sayang. Hai. Hai Isya. Kenapa melihatku seperti itu? Apa aku tidak boleh datang ke acara ini? Dengar ya, aku akan melakukan apa saja untuk perusahaan ini agar tetap bisa maju terus. Itu Sania. Cantik banget loh dia. Mbak, kalau gengsi bisa tergoda loh, Mbak. Kok ngomong gitu sih?
Kamu pikir kamu bisa mencari perhatian suami aku? Nanti kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Stop! Hentikan tarian kalian. Stop! Jangan dong Pak, kan harinya lagi seru. Pak Iksan, pilih siapa penarinya yang paling bagus? Setuju. Oke, saya akan pilih siapa yang paling bagus menarinya. Mereka berdua adalah pemenangnya. Saya nggak bisa milih karena dua-duanya bagus. Tepuk tangan. Ular. Pak Benny, ngapain pakai kacamata hijau gitu, Pak? Bukan urusan kamu. Sana. Sana. Ya ampun Tuan. Atun, yang benar dong kalau kamu jalan pakai nabrak-nabrak segala. Kok Tuan salahin Atun sih Tuan? Kan Tuan sendiri yang jalannya meleng. Kalau kamu tahu aku yang meleng, hati-hati dong jalannya. Maaf Tuan. Ya udah Tuan, Atun kerja lagi ya. Mana sih? Dicicipi makanannya. Hai. Ayo dimakan, dicicipi makanannya ya. Oh iya bener. Nadine, sekarang kena kamu. Hei! Loh, mana sih? Kok hilang? Tiba-tiba hilang. Jangan-jangan... Mbak. Kacamata hijau begitu sih? Siapa? Kamu itu aneh deh. Oh, kacamata. Oh iya, aneh. Halo. Oh. Sudah nyicipin makanannya belum Om? Makanannya enak-enak loh Om. Iya, saya pasti cicipin. Sebentar lagi saya ke sana. Apa perlu saya ambilin Om? Oh, nggak perlu. Om bisa ambil sendiri kok. Tenang aja. Mbak, sebentar saya tinggal. Nadine. Loh, kok hilang? Mana dia? Cepat sekali menghilangnya. Ular. Om Benny,